Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso Pontianak tengah melakukan pembangunan fisik guna menambah jumlah tempat tidur rawat inap sesuai dengan standar. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso Hari Agung Cahyadi menyampaikan bahwa langkah ini merupakan upaya bersama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengatasi peningkatan jumlah kunjungan pasien khususnya di instalasi gawat darurat atau IGD dan layanan rujukan. Pembangunan utama difokuskan pada gedung rawat inap standar atau gedung KRIS yang saat ini tengah dalam proses pengerjaan. Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan gedung ini dilakukan untuk menambah kapasitas rawat inap seiring meningkatnya jumlah kunjungan pasien dan rujukan ke rumah sakit. Adapun untuk gedung KRIS yang tengah dibangun ini dibuat 3 lantai dengan konsep sesuai standar layanan BPJS, di mana satu kamar maksimal berisi 4 tempat tidur. 2 lantai akan difungsikan sebagai rawat inap standar dengan kapasitas total 80 tempat tidur, sementara lantai ketiga diperuntukkan bagi kelas 1 dengan tambahan 22 kamar atau total 44 tempat tidur. Dengan demikian, total ada 124 tempat tidur baru yang akan tersedia di gedung KRIS Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso. Adapun pembangunan gedung KRIS ini menggunakan dana APBD Pemprov Kalbar senilai 31,4 miliar. Dengan seluruh penambahan tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso menargetkan pada 2026 akan memiliki total 864 tidur yang terdiri dari 701 untuk rawat inap dan 167 untuk tindakan medis. Sebagai informasi, KRIS atau kelas rawat inap standar merupakan program layanan bagi pasien BPJS Kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Terdapat 12 kriteria standar layanan KRIS yang wajib dipenuhi rumah sakit. Tahun ini Rumah Sakit Sudarso melakukan pembangunan fisik terkait dengan penambahan jumlah tempat tidur. Dan ini salah satu upaya dari Rumah Sakit Sudarso dan pemerintah provinsi untuk mengatasi peningkatan jumlah kunjungan dan rujukan ke Rumah Sakit Sudarso, khususnya rawat inap, karena kita sadari bahwa jumlah kunjungan ke instalasi gawat darurat dan juga rujukan ke Rumah Sakit Sudarso dengan pengembangan layanan juga terjadi peningkatan jumlah pasien, dan saya kira itu juga sangat terkait dengan penyediaan tempat tidur rawat inapnya. Oleh karena itu, tahun ini kita melakukan beberapa pembangunan fisik dalam rangka menambah tempat tidur rawat inap. Yang pertama adalah gedung rawat inap standar yang disebut dengan gedung KRIS. Gedung KRIS ini sebenarnya ada 12 kriteria yang harus dipenuhi di dalam satu ruangan rawat inap. Dan secara konsep salah satu yang wajib diberikan adalah satu kamar itu maksimal 4 tempat tidur, ya. Nah, ini yang standar untuk layanan BPJS. Oleh karena itu gedung KRIS ini ada 3 lantai, yang 2 lantainya nanti akan digunakan untuk rawat inap standar yang 4 tempat tidur. Jadi ada 2 lantai kali 40 tempat tidur, jadi 80 tempat tidur yang akan digunakan untuk layanan BPJS, ya. Nah, kemudian kedua, yang lantai ketiga itu akan digunakan untuk kelas 1 dengan 1 kamar 2 tempat tidur, karena jumlah tempat tidur kelas 1 kita ini sangat terbatas, hanya sekitar 40 tempat tidur yang ada sekarang, sedangkan pasien-pasien BPJS kelas 1 ini sangat banyak dan kebanyakan antri harus panjang, bahkan dia harus menggunakan kelas 3 atau kelas 2 dulu baru sebelum diberikan layanan kelas 1, sehingga ada 42 tempat tidur nanti atau 22 kamar di lantai 3, sehingga totalnya di gedung KRIS itu akan ada 124 tempat tidur baru yang kita bangun tahun 2025, dan mudah-mudahan tahun 2026 setelah nanti diisi dengan peralatan baik itu tempat tidur dan
perkakas lainnya yang penunjang dalam layanan rawat inap, maka mudah-mudahan bisa digunakan ya di tahun 2026. Gedung KRIS melalui anggaran APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 31.425.888.000 rupiah. Ini pembangunan gedung KRIS 3 lantai yang mudah-mudahan bisa diselesaikan tahun ini dan sehingga tahun depan kita bisa isi kelengkapannya dan untuk bisa dimanfaatkan masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.